mereka punya masalah, punya persoalan, misalnya kasus kekerasan seksual yang biasa dikenal dengan istilah KS seperti KS. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmida Reski Majid di Smart Podcast. Jadi sahabat Smart yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membincang terkait dengan gerakan perempuan khususnya di Kota Palopo. Jadi di samping saya sudah ada narasumber kita. Narasumber kita ialah seorang aktivis perempuan di Kota Palopo. Jadi mungkin langsung saja saya sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabar malam ini? Alhamdulillah baik dan masih terus semangat. Iya, jadi luar biasa ya semangat dari Kak. Oh ya, jadi narasumber kita ini mungkin sering atau lebih akrab sama ini di kalangan aktivis perempuan, sering disapa Kak Eka. Namun mungkin lebih jelasnya mungkin bisa diperkenalkan Kak kepada seluruh pemirsa yang mungkin menyaksikan podcast kita pada kesempatan ini. Mungkin bisa diperkenalkan secara detail tentang pribadi ataupun intinya lebih pada perkenalan Kak. Mungkin bisa dijelaskan kepada hadirin. Ya, saya Eka. Saya dari sejak di bangku kuliah memang sudah bersama teman-teman sudah aktif untuk terus di dunia pergerakan. Jadi kami konsen di gerakan perempuan. Jadi hingga saat ini terus terbawa. Jadi kayak ada yang kurang begitu kalau kita tidak membincang persoalan kemanusiaan, khususnya itu adalah perempuan, karena kan memang untuk persoalan perempuan, anak itu selalu menarik untuk dibahas seperti itu. Oh ya, memang ya dari pas masih di bangku kuliah ya Kak. Iya. Kalau melihat daripada pengalaman Kakak itu dimulai sejak kapan Kak? Atau mungkin bisa diceritakan pengalaman Kakak selama terjun di dunia aktivis perempuan ini, atau lebih banyak aktif dalam persoalan gerakan-gerakan tentang perempuan? Awalnya kan kita gak pernah tahu seperti itu. Jadi begitu kenal dengan gerakan-gerakan di teman-teman mahasiswa, kita lebih cenderung memilih, oh iya, saya passionnya kayaknya karena saya adalah perempuan, maka saya harus berbicara dan ada di sana ketika perempuan-perempuan yang lain membutuhkan butuh keberadaan kita, karena tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menciptakan generasi-generasi selanjutnya, maka memang yang harus dibuat cerdas dulu adalah perempuannya, dibuat paham persoalan-persoalan tren terkini, karena tidak bisa kita memaksakan kejadian yang lalu 2 tahun lalu terus kita terapkan di hari ini, jelas itu sudah tidak terupdate lagi. Jadi peran-peran perempuan kemudian pengetahuannya itu terus bisa diupdate kekinian. Jadi apa masalahnya, kemudian kendalanya apa, gerakannya di mana, kemudian belum lagi kalau ada persoalan dalam kehidupan perempuan itu yang sangat berwarna dan banyak sekali terjadi permasalahan di sana, bukan hanya persoalan yang menggembirakan, mengharu biru, bahkan menyedihkan, tragis pun ada di kasus-kasus perempuan. Ya, jadi intinya dalam segala situasi yang dialami oleh perempuan, emang mereka butuh ya kehadiran kita, apalagi sosok. Iya. Iya, jadi kalau boleh tahu Kak, Kakak ini aktif di gerakan-gerakan perempuan itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2003, karena di 2001 belum menemukan passion saya itu ada di mana seperti itu. Nanti di 2003. Nanti 2003 pasca kami konsolidasi di Pondok Gede di Jakarta. Konsolidasi di sana, organisasi ekstra kampus saya waktu itu tergerak di situ, karena kan kita di sana ketemu dengan teman-teman dari Jawa, dari Jogja, dari Sumatera untuk mengkonsolidasikan gerakan. Disitulah titik awal saya menemukan passion saya, bahwa saya harus ada di sana menolong kaum saya seperti itu. Berarti hal yang mungkin hadir itu lahir dari diskusi-diskusi dengan banyak ya dari luar sana. Jadi kalau misalnya mungkin soal dari pengalaman kan sejak dari 2003, jadi tentu
berkaitan dengan pengalaman, mungkin seluk-beluk ataupun kondisi gerakan perempuan khususnya di Kota Palopo itu sudah banyak dikuasai oleh kakak. Jadi mungkin pada kesempatan ini kakak sebagai aktivis perempuan di Kota Palopo, mungkin menurut pandangannya kakak ya, bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi gerakan perempuan yang ada di Kota Palopo untuk saat ini, Kak? Mungkin bisa diberikan gambarannya. Baik, jelas dibandingkan di periode kami di 2003, ketika saya awal masuk kampus itu 2001, kemudian 2003 titik awal saya terjun ke dunia gerakan perempuan seperti itu, jelas sebenarnya banyak sekali perbedaannya, terutama progres dari gerakan-gerakan itu, personelnya, termasuk dengan SDM-nya yang dari hari ke hari mereka terus melakukan pembenahan, baik itu terhadap internal organisasinya ataupun eksternal dari organisasinya seperti itu. Jadi memang peningkatan SDM, kemudian dinamisasi gerakan itu lebih berwarna saat ini ketimbang periode-periode yang terdahulu, jelas seperti itu. Dan itu ada kemajuan untuk dinamikanya, kemudian progres dari SDM personel setiap anggota dari gerakan, ya sudah banyak perubahan seperti itu. Tapi kan mungkin kalau misalnya dilacak kira-kira penyebabnya, misalnya kenapa sampai hari ini gerakan perempuan seperti tadi dari SDM itu semakin meningkat, apakah memang penyebabnya dari internal suatu organisasi atau memang bagaimana, Kak, sebenarnya penyebabnya, sehingga mungkin hal yang bisa dipelihara nantinya kalau misalnya SDM-nya meningkat, hal-hal atau yang menyebabkan hal tersebut terjadi itu sebenarnya seperti apa sih, Kak? Iya, yang saya maksudkan adalah untuk pribadinya. Jadi mereka cenderung untuk meningkatkan SDM-nya, baik itu di dunia akademisi ataupun di dunia sosial seperti itu. Mereka cenderung, kan kita lihat sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang bersekolah, maksud saya di situ. Tapi untuk kegerakannya, saya melihatnya masih ada sisi eksklusivisme dari gerakan mereka. Eksklusif, maksud saya baru di internal mereka memberikan pengetahuan, pelatihan itu hanya sebatas di lingkup gerakan mereka, internal mereka, jadi pengurus organisasinya. Padahal kalau mau dipikir di Palopo itu kan sudah banyak organisasi kemahasiswaan, itu rata-rata memang ya khusus perempuan ada beberapa kan. Kemudian di OKP juga ada, kemudian Ormas juga ada, belum lagi Majelis Taklim juga itu adalah gerakan perempuan, tapi dia emak-emak basisnya ya. Iya, basisnya itu emak-emak. Jadi selama dia itu adalah melibatkan perempuan, itu adalah gerakan perempuan. Jadi lebih terjaga komitmennya. Jadi sekecil apapun itu tindakan, itu adalah bentuk dari komitmen sebuah gerakan seperti itu. Jadi untuk levelan yang seperti Ami tadi katakan, cuma yang jadi persoalan ketika itu keluar itu belum terkonsolidasikan. Jadi seperti itu, karena masih berkutat pada persoalan internalisasi dari dalam internal organisasi tersebut. Karena untuk berjejaring, padahal kalau kita berjejaring itu kita akan semakin kuat, semakin kuat, powernya juga semakin kuat, dan bahkan itu kan tidak mungkin 1 dengan 2 itu berbeda, apalagi kalau ada 10 seperti itu, jelas itu berbeda. Jadi kurang konsolidasi dan berjejaringnya, masih berputar jalan sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau mereka mau berkonsolidasi, itu visi dan misi dari organisasi itu akan lebih mudah tercapai targetnya, karena targetnya siapa selain perempuan dan anak, seperti itu. Berarti boleh dikata gerakan perempuan hari ini itu kita lemah pada persoalan kebersamaan ya Bunda, soal konsolidasi bersama, berjejaring. Ya karena disebabkan itu tadi lebih mungkin mereka lebih asyik dengan internalnya sendiri tanpa memikirkan sebenarnya akan bagus gerakan kita kalau misalnya kita memiliki berjejaring ataupun kelompok yang bisa untuk menjadi ataupun mencapai suatu hal tertentu. Betul, targetnya tercapai. Iya, kalau begitu pun Kak, mungkin juga
mungkin kan semoga pada kesempatan ini banyak yang kemudian menyaksikan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Mungkin Kak Nisa juga sebagai aktivis perempuan yang tentunya sudah menjadi kiblat atau banyak yang dijadikan tokoh untuk penggerak-penggerak perempuan tentunya. Enggak segitu Iya. juga, banyak kok aktivis perempuan di Kota Palopo ini, banyak. Iya, jadi mungkin bisa Kak juga diberikan kira-kira hal yang perlu dilakukan oleh kelompok ataupun lingkungan dari aktivis perempuan ini untuk meningkatkan daripada gerakannya lagi. Pastinya progres dari personel penggerak perempuan itu yang paling utama, didukung SDM yang mumpuni. Jadi ketika mereka mau, kemudian mereka harus belajar berjejaring, karena nggak mungkin dong misalnya yang backgroundnya itu adalah pendidikan, dia paham seluk-beluk ketika dia menghadapi persoalan ranah hukum. Jelas kita butuh perempuan yang memang konsen terhadap hukum, misalnya dia adalah seorang pengacara perempuan, kemudian penegak hukum perempuan, itu tidak jadi soal ketika kita berjejaring loh, karena itu kita butuh, ya kita butuh. Kemudian kita butuh mungkin tim healing, tim konseling itu perempuan, ya psikolog perempuan seperti itu. Dan kekinian kan misalnya yang terjadi kenapa sampai hari ini belum terasa boomingnya, karena itu tadi ya kita masih sibuk di internal. Kemudian kalaupun ada kegiatan itu masih bersifat umum, seperti misalnya dengan ke panti atau silahkan, yang pasti itu adalah gerakannya. Tapi yang lebih spesifik lagi, alangkah bagusnya kalau misalnya kita bisa melihat misalnya perempuan di sana punya masalah loh, tapi mereka nggak berani speak up. Kemarin waktu kami ada kegiatan dialog sore, di situ kan banyak sekali dari adik-adik yang bertanya bahwa mereka punya masalah, punya persoalan, misalnya kasus kekerasan seksual yang biasa dikenal dengan istilah KS seperti itu. Iya, persoalannya karena itu mereka dianggap sebagai aib lah sebagainya, karena mereka takut dibully. Ya. Ya, mungkin itu yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, juga kepada semua yang berperan dalam proses ini. Mungkin itu saja. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.